Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini edisi 30 September ya, 2022. Ini saya berada di lahan semangka milik saya ya. Ini untuk varietas Madrid. Ini usia 36 hari ya. Hari ini memasuki usia polinasi atau proses polinasi hari kelima ya. Hari kelima. Udah mulai ketemu ya pucuk-pucuknya. Usia 36 hari. Ini alhamdulillah kemarin dengan kita adakan penyusunan sulur pohon semangka ini jadi mempermudah kita untuk melakukan polinasi ya. Ini bunganya sangat ideal sekali ya, besar ya. Tapi ini tadi tidak kita adakan polinasi karena sudah ada yang jadi di bawahnya ya. Ini kurang lebih sebesar telur ayam. Ini polinasi atau kawin bunga 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Ini juga 2 hari yang lalu juga sudah kita adakan penyepraian. Ini rata-rata diadakan polinasi atau penyerbukan atau kawin bunga pada ruas daun 21 ya, 21, 23. Pokoknya saya ambil rata-rata ini saya adakan untuk yang periode ini tanaman semangka saya ini saya adakan polinasi rata-rata di atas ruas daun 19 ya. Rata-rata, jadi buah merata nanti ketemunya di tengah ya. Dan di kisaran ruas daun di atas ruas daun 19 itu panjang pohon rata-rata 2 meter sekian ya. Di atas 2 meter ya panjangnya ya. Ini kemarin kita adakan polinasi. Itu yang di sana 2 hari yang lalu ya. Alhamdulillah pucuknya masih maju terus ya, masih nyorong terus ya. Ini kemarin kita adakan polinasi. Buat Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada, jangan lupa sambil diperhatikan ya selama kita mengadakan polinasi. Pertumbuhan daun juga harus tetap dijaga ya, apalagi di saat musim pergantian cuaca ya. Kita harus jaga daun, jangan sampai daun ini menguning atau kena bercak daun atau kresek bilang orang Jawa ya. Karena kalau sampai kena kresek atau bercak atau karak daun tidak akan mampu ya untuk melakukan fotosintesis, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dari buah semangka itu sendiri ya, akan sulit untuk melakukan pembesaran ya. Ini usia 36 ya, 36 hari. Nah ini di ruas daun 23 kalau yang ini ya. Jauh sekali ya, 2 meter 60-an kurang lebih nih ya. Rata-rata di tengah nih ya buah ya. Cuman kalau kita adakan polinasi jarak jauh begini, dalam artian ruas daun yang agak jauh begini, kita harus sedikit agak ekstra untuk melakukan pupuk susulan atau pupuk kirimannya ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena jaraknya sangat jauh ya. Jadi kita harus sedikit ditambah porsinya ya. Kalau di ruas daun 17 mungkin di kisaran
pupuk sekian, takarannya misalnya 1 gelas. Jadi kalau di ruas daun di atas 19, kita untuk pemupukan atau pupuk kiriman kita harus tambahin ya. Begitu selesai proses polinasi, kita harus menambahkan dosisnya ya. Saya ulangi lagi, kalau di ruas daun 17 mungkin 1 gelas takarannya pupuk mentahnya selesai polinasi. Mungkin ya, ini ibarat ya, saya ibaratkan ya. Tapi kalau di ruas daun yang kita adakan polinasi di atas daun 19, kita adakan atau kita gunakan dosis 2 kali lipat ya untuk pemupukan pertama setelah polinasi ya, setelah polinasi. Alhamdulillah hijau sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Kenapa saya bilang bunga ideal itu di atas ruas daun 19? Karena rata-rata di atas ruas daun 19 itu bakal buah atau bunga betina itu rata-rata besar semua ya. Nah, semakin ke ujung maka bakal buahnya atau bunga betina pada semangka non kita tangkainya besar dan bakal buahnya besar ya. Jadi kita akan memperoleh, insya Allah akan memperoleh hasil yang maksimal ya. Nah seperti ini. Namun apabila kita temukan yang sangat ideal seperti ini juga kita tidak bisa adakan polinasi ya, karena di bawahnya sudah jadi ini. Ini di ruas daun 23 yang ini. Kalau yang di atasnya ini di atas ruas daun berapa ini ya? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini ruas daun 30. Sebenarnya bisa kita buang ini, kita pangkas ini, buah yang sudah jadi ini, lalu kita adakan polinasi ini ya. Hasilnya pun maksimal, cuman kita akan lambat masa panen ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Akan lambat masa panen, lebih berarti agak mundur ya masa panennya. Ini juga, ini rata-rata semuanya di atas ruas daun 19 ya. Terkadang kita ngerasa sayang ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian kalau ngelihat bakal buah yang kemarin sudah kita adakan polinasi seperti ini, tapi di atasnya ada buah lagi atau bakal buah atau bunga betina yang besar ideal seperti ini, lalu kita mengadakan polinasi lagi ya. Tapi pada dasarnya walaupun kita polinasi, paling dia membesar hanya sebentar aja ya Bapak Ibu ya. Karena apa, di bawahnya sudah jadi, walaupun di atasnya ini ada bunga ideal seperti ini, kita polinasi atau kita adakan penyerbukan, dia akan kalah pertumbuhannya, akan kalah dengan bakal buah yang sudah jadi di bawahnya. Dan ini rata-rata atau cenderung akan mengempes atau kalah ya, tidak akan mau membesar ya rata-rata ya. Ya ada sih yang membesar bertumbuh sampai panen ada, tapi tidak maksimal tumbuhnya, masih kalah sama yang di bawah karena nutrisi akan singgah dulu pada semangka yang awal atau yang di depan ya. Sedangkan semangka atau bakal buah yang kita adakan polinasi di atasnya tadi tidak akan mau besar ya, karena nutrisi atau makanan yang disuplai ke bagian buah yang paling atas tadi adalah sisa dari nutrisi yang sudah diserap oleh buah yang di bawahnya ya. Ini kurang lebih kisaran 3 on ya, kurang lebihnya ya. Ini kurang lebih sebesar, kalau telur angsa masih kecil ya, besar lagi sedikit daripada telur angsa ini ya. Kalau ini sekepalan tangan orang dewasa lah ya, kurang besar sedikit ya.
Di masa-masa pembesaran buah atau polinasi begini diusahakan dijaga daunnya ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, karena untuk memaksimalkan proses fotosintesis untuk melakukan pembesaran daripada buah semangka itu sendiri ya. Penyepraian kalau untuk di masa polinasi seperti ini kita berubah ke sore ya posisinya ya, karena kalau kita adakan penyepraian pagi otomatis akan menyiram daripada bunga yang telah kita adakan polinasi tadi ya, kalau kita adakan penyepraiannya pagi ya. Tapi bila mana nanti sudah selesai proses polinasi ini keseluruhan, maka kita akan kembali mengadakan penyepraiannya di pagi hari, yang fungsinya untuk satu, untuk mencuci atau membersihkan butiran-butiran embun yang ada pada daun semangka kita ya. Jadi terawat ya, daunnya bisa tetap hijau. Dan kalau kita penyepraiannya rutin, insya Allah sampai panen daun pun akan masih tetap hijau ya. Bahkan untuk setelah panen kalau memang penyepraiannya itu dapat dengan perawatan pengairan serta pemupukan yang dapat, setelah kita adakan pemanenan pun kita terkadang masih bisa melakukan polinasi ulang ya. Polinasi ulang, cuman hasilnya tidak semaksimal dari hasil daripada polinasi di awal ya, karena rata-rata mengadakan atau melakukan polinasi ulang setelah masa panen, biasanya buah atau bakal buah itu sangat jauh sekali ya, kisaran di 3,5 atau sampai 4 meter biasanya. Buah terlalu ujung ya, bakal buah terlalu di ujung, dan otomatis akan memerlukan pemupukan yang sangat kuat karena untuk meniup buah yang sangat jauh ya. Ini sebelumnya juga pernah saya lakukan untuk polinasi kedua setelah masa panen, cuman ya itu nggak maksimal ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ya, seperti awal-awal seperti ini ya. Ini pucuk-pucuk sudah mulai ketemu, bahkan sebagian sudah ketemu ya. Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim. Tak lupa pula saya doakan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, halal berkah dan thayyibah, dan bisa beribadah ke tanah suci bersama anak istri dimanapun Anda berada. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, sekian dulu video dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim untuk proses polinasi sambil seleksi buah ya, varietas Madrid usia 36 hari HST atau hari setelah tanam ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, akhirnya saya ucapkan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.